Halo sahabat YouTube semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman baik-baik saja. Kembali lagi di channel Pojok Inggris. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tips menjawab TOEFL skill 1 sampai 23. Di video-video sebelumnya kami sudah menjelaskan 23 skill atau 23 strategi menjawab TOEFL dengan cepat dan mudah. Dan di video kali ini kita akan fokus kepada latihan secara acak dari skill 1 sampai 23. Karena makin sering kita latihan mengerjakan soal TOEFL, maka soal TOEFL akan terasa lebih mudah karena kita sudah familiar dengan skill-skillnya. Oleh karenanya langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Soal yang pertama dimulai dari kata yang kosong, rumpang. Kemudian ada kata setelahnya berbunyi are low in cholesterol and often come from corn, soybeans, or olives. Seperti biasa, untuk bisa menjawab soal TOEFL, terlebih dahulu kita mencari subjek dan verbnya. Di soal nomor 1 ini terlihat ada verb berupa kata are, verbnya bentuk to be, berarti kalimatnya adalah kalimat nominal karena setelah to be nya berupa adjective, yaitu kata low, bermakna rendah. Are low in cholesterol and often come from corn, soybeans, or olives. Sehingga are ini memerlukan subjek untuk bisa disebut sebagai sebuah kalimat. Ingat, untuk bisa disebut kalimat itu minimalnya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Sementara di sini verbnya sudah ada berupa kata are. Kalau kita menjawab soal nomor 1 dengan jawaban alpha, there are vegetable oils, are low in cholesterol and often come from corn, soybeans, or olives, maka nanti akan ada dua verb, are yang di atas dengan are yang di pilihan jawaban alpha. Ada dua verb dengan satu subjek. Dalam bahasa Inggris itu tidak boleh kalau bersamaan seperti ini. Maka pilihan alpha salah. Kalau kita memilih jawaban Charlie, ya kita loncat ke Charlie. The oil in vegetables. The oil ini menjadi subjek. In vegetables, vegetablesnya menjadi objek dari in. Ya. Jadi ini subjeknya the oil. Kemudian verbnya nanti are. Ini salah karena verbnya tidak agree dengan subjeknya. Subjeknya singular, tunggal, tapi verbnya jama, maka salah. Kemudian kalau kita menjawab delta, vegetable oils, ini oke, benar, jama, vegetable oils. Ini agree dengan verbnya berupa kata are. Hanya sayang di delta ini ada connector berupa kata while. Connector itu dibutuhkan dalam bahasa Inggris ketika ada dua kalimat, dua subjek dan dua verb. Sementara di sini subjeknya hanya satu, vegetable oils, kemudian verbnya juga satu berupa kata are. Sehingga kita tidak perlu connector. Maka jawaban yang benar adalah yang bravo. Vegetable oils are low in cholesterol and often come from corn, soybeans, or olives. Ya, jadi vegetable oils ini menjadi subjek dan bentuknya jamak. Verbnya are juga jamak. Sehingga verb dengan subjeknya agree. Jadi satu subjek, satu verb. Jadi jawaban nomor 1 adalah bravo. Maknanya minyak sayur rendah kolesterol, minyak sayur vegetable oils, minyak sayur are low, rendah, in cholesterol, and often come from corn, dan biasanya berasal dari jagung, soybeans, kacang kedelai, or olives, atau zaitun. Kita pindah ke soal yang nomor 2.
Soal nomor 2, one difference between mathematics and language is that mathematics is precise bla bla bla. Seperti biasa, sama cara menjawabnya, kita mencari subjek dan verbnya dulu. Oke. Subjeknya berupa kata one different between mathematics and language. Ini menjadi satu subjek ya. One different between mathematics and language. Kemudian ada verb berupa is di sini satu. Kemudian ada verb lagi di sini berupa is dua. Ada dua verb, ya, ada dua verb, maka nanti harus ada dua subjek. Oke. One different between mathematics and language, ini jadi subjek sudah satu, verbnya is. Kemudian mathematics ini subjek juga, kemudian verbnya di sini is. Ya, berarti sudah dua kalimat. Ada satu connector berupa that di sini. Ini sudah benar. Tinggal kita melengkapinya. Jadi di sini sudah ada dua kalimat ya, dua subjek, dua verb. Subjek yang pertama one difference between mathematics and language, verbnya is. Subjek yang kedua mathematics dan verbnya is. Connectornya that. Kalau kita menjawab alpha, language is not, maka nanti language-nya jadi subjek, is jadi verb. Ada tiga kalimat, tetapi connectornya satu, that. Padahal dalam bahasa Inggris, kalau ada tiga kalimat, maka connectornya harus dua. Berarti alpha salah. Jawaban Bravo, while language is not. Nah, di sini ada language jadi subjek, is jadi verb. Sudah tiga kalimat. Dan while jadi connectornya. Berarti konektornya dua, kalimatnya ada tiga. Berarti Bravo sudah benar. Kalau menjawab Charlie, but jadi konektor, language jadi subjek, tapi di sini minus verb. Ya, verbnya kurang satu. Charlie salah, makanya Charlie salah. Kalau menjawab Delta, while is language, ini bentuknya bentuk pertanyaan. Sedangkan di sini kalimatnya tidak berbentuk pertanyaan. Jadi delta juga salah. Maka yang benar adalah yang Bravo tadi, while language is not. Maknanya apa? Satu perbedaan antara matematika dan bahasa adalah bahwa matematika adalah tepat atau ilmu eksak, sementara bahasa tidak. Jadi jawabannya yang benar adalah yang Bravo, dua connector dengan tiga kalimat. 3 subjek dan 3 verb. Soal yang ketiga, your criticism of the 3 short stories should not be less than 2,000 words, nor bla 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 more than 3,000 words. Ya, di sini ada wordsnya 3,000. Kita cari subjeknya. Yang pertama, your criticism of the 3 short stories, ini jadi subjek. Kemudian verbnya should not. Oke. Di sini ada kata nor, ya, berupa coordinate conjunction ya. Ini berupa coordinate conjunction. Ingat, kalau ada kata nor, itu nanti kata setelahnya yaitu harus berupa kalimat. Ya, harus berupa kalimat dan polanya harus disusun pola terbalik, inversi. Jadi verbnya mendahului subjeknya. Ada nor, silakan teman-teman bisa lihat di video ke-6 yang membahas tentang coordinate connector berupa kata nor. Kalau jawab alpha, should it be, ya, should it be, ini should menjadi verb, it menjadi subjek. Ini sudah benar ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Kenapa? Karena memang kalau ada nor, nanti kalimat setelahnya itu harus disusun inversi, yaitu verb mendahului subjek, should it be. Kalau yang Bravo, it should be, ini subjek verb. Kalau Charlie, subjek verb. Kalau Delta, ini verb mendahului subjek, hanya sayang should dengan be bersamaan tidak dipisah dengan subjek, itu yang keliru. Jadi yang benar dari jawaban soal nomor 3 ini adalah yang alpha, should it be. Your criticism of the 3 short stories should not be less than 2,000 words, nor should
it be more than 3,000. Maknanya kritikmu terhadap 3 cerita pendek itu tidak boleh kurang dari 2.000 kata, pun tidak boleh lebih dari 3.000 kata. Jadi jawabannya adalah yang alfa, should it be. Disusun inversi karena ada NAR berupa coordinate connector. Soal yang nomor 4. An abstract painter and pioneer of surrealism, bla bla bla, and symbolic image. Di sini kalimatnya diawali oleh an abstract painter or pioneer of surrealism. Ini berupa dan diakhiri koma. Ini namanya disebut dengan appositive. Ya, bentuknya noun. Ya, noun appositive. Sehingga di sini tidak bisa menjadi subjek. Maka di sini and symbolic image ini tidak ada subjek, tidak ada verb. Ini hanya kalimat pelengkap selanjutnya. Berarti di sini nanti kita harus mencari untuk bisa disebut sebagai sebuah kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Tetapi ingat subjeknya harus sama dengan appositifnya. Di sini appositifnya bermakna tukang lukis abstrak. Maknanya painter itu maknanya pelukis. Sebagai pelukis abstrak dan pelopor surrealisme, ini istilah dalam dunia kesenian. Ini noun ya, sehingga di sini nanti subjeknya harus sama dengan yang ini, artinya berupa orang nih. Karena di sini sudah painter, pelukis. Oke. Kalau jawab alpha, bright colors characterize the works of Miro, ini nanti tidak ada verbnya, hanya berupa noun doang, dan nounnya tidak sama dengan yang dia positifnya. Bravo, the of Miro are characterized by bright colors, juga sama, ada subjek, ada verb, tapi sayang subjeknya tidak sesuai dengan appositifnya. Charlie Miro's works are characterized by bright colors, juga tidak sama. Ini nanti Miro's works ini malah karyanya tidak sama dengan painternya, dengan abstract painter, dengan orangnya. Maka Charlie salah. Jadi yang benar jawabannya adalah yang delta. Miro is famous for works characterized by bright colors and symbolic image. Jadi Miro sama dengan appositif di sini, pelukis abstrak. Maknanya sebagai pelukis abstrak dan pelopor surrealisme, Miro terkenal dengan karya-karyanya yang bercitrakan atau bercirikan warna-warna cerah, bright colors, dan gambar-gambar simbolik and symbolic image. Jadi jawabannya delta karena Miro ini menjadi subjek dari appositif yang di sini, yang di depan ini. Jadi ingat, appositif itu bentuknya harus sama dengan noun aslinya atau dengan subjeknya. Verbnya di sini berupa kata is. Oke. Soal yang nomor 5, the legal system of most countries can be classified bla 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 common law or civil law. Ini bentuknya sudah sama, common law, civil law, dengan menggunakan penghubung or, coordinate conjunction berupa or yang bentuknya harus paralel. Ini sudah paralel, common law, civil law. Berarti tinggal nanti cari pasangan or. Ingat or itu pasangannya dengan either. Jadi jawabannya jelas di sini adalah yang alpha. The legal system of most countries can be classified as either common law or civil law. Maknanya sistem hukum di kebanyakan negara dapat digolongkan sebagai hukum umum atau hukum sipil. Kalau kita menjawab bravo, either as common law or civil law, ini tidak paralel namanya. Yang pertama menggunakan as common law, maka seharusnya di sini juga as civil law kalau menjawab yang bravo. Kalau menjawab either to sama, tidak paralel, either to common law
Di sini civil law. Kalau menjawab delta, can be classified to either, ini secara makna yang tidak cocok. Karena yang diharapkan maknanya bisa digolongkan sebagai. Ya, maknanya adalah yang cocok adalah yang as either common law or civil law. Jadi jawabannya yang alpha. Sekarang kita pindah ke soal yang nomor 6, yaitu soal berupa written expression. Kalau tadi mencari jawaban yang benar, dari nomor 1 sampai nomor 5 itu kita mencari jawaban yang benar. Di soal yang nomor 5 ini, kita justru mencari kata atau gabungan dari kata yang dianggap salah. Oke. Di sini kalimatnya lesser than half of the words children receive cheap and reliable vaccination that prevent many major childhood disease. Kalau kita lihat half of ini bentuknya sudah benar, reliable juga sudah benar, ini adjective. Di sini cheap adjective, ini juga reliable adjective. Ini paralel dengan menggunakan coordinate conjunction. Ini sudah benar karena di sini cheap adjective, di sini juga adjective sudah benar. Kemudian prevent bentuknya verb ya, verb yang bentuk jamak, ini sudah benar karena vaccinations ini jamak, sehingga di sini juga jamak. Jadi yang salah yang alpha, yaitu lesser, karena memang yang benar itu adalah less than, bukan lesser than. Tidak dikenal di dalam rumus bahasa Inggris berupa kata lesser than, tapi yang biasa adalah yang less than. Silakan teman-teman bisa lihat di comparison ya tentang materi ini. Maknanya less than, kurang dari, half of, setengah, the words children, anak-anak dunia, receive, menerima, cheap and reliable vaccination, vaksinasi yang murah tetapi dapat diandalkan, that prevent, yang mencegah, many major childhood disease, banyak penyakit utama pada anak-anak. Jadi yang salah yang alpha, yang benar adalah less than, bukan lesser than. Ya, bentuknya keliru bentuk ini. Pindah ke soal nomor 7. Beethoven wrote and performed some of his greatest works while almost totally deaf. Kita lihat di sini ada kata performance di pilihan alpha dan ada coordinate conjunction berupa and. Ingat, kalau sudah ada coordinate conjunction baik berupa and, or, atau yang lainnya, coordinate conjunction yang lain, maka nanti harus selalu paralel. Sementara di sini alpha performance ini bentuknya noun, sementara yang sebelum and bentuknya verb wrote. Maka alpha ini tidak paralel dengan yang di sini, dengan wrote. Berarti alpha salah. Harusnya di sini juga dibuat verb. Karena di sini wrote bentuknya verb 2, maka di alpha juga harus dibentuk verb 2, yaitu berupa kata performed. Beethoven wrote and performed some of his greatest works while almost totally deaf. Jadi yang salah yang alpha karena tidak paralel dengan verb. Di sini wrote, di sini noun, di sini verb. Oke. Pindah ke soal nomor 8. At least one sample of each of the brands contain measurable amounts of aflatoxin, and there are 3 which exceed the maximum. At least ini sudah benar, maknanya paling tidak, sudah benar, at least. Kemudian di sini ada contain, verbnya contain. Apakah verb contain ini sudah agree dengan subjeknya? Kita lihat subjeknya di sini, ternyata di subjeknya one sample of each, ada kata each. Ingat, kalau ada kata each dalam bahasa Inggris atau kata yang memang bentuknya singular seperti every, somebody, someone dan lain-lain, itu selalu dianggap singular, tunggal, seperti each of students, every students gitu.
itu nanti verbnya harus dibuat tunggal karena each ini sudah menunjukkan tunggal. Walaupun di sini brands ini jamak, yang menjadi subjek bukan brands tetapi each-nya yang menjadi subjek. Ya. Ini ada di pembahasan tentang subject verb agreement, persesuaian antara subjek dan verb. Ingat kalau each sudah menjadi subjek, tidak melihat kata setelahnya, tetapi yang dilihat adalah each-nya. Karena each dianggap tunggal secara grammatical, maka verbnya juga harus dibuat tunggal. Jadi ini salah ya. Harusnya di sini contains. At least one sample of each of the brands contains measurable amounts of aflatoxin, and there are 3 which exceed the maximum. Maknanya paling tidak atau setidaknya satu sampel dari masing-masing merek contains, dikasih S karena di sini subjeknya each, mengandung measurable amounts of aflatoxin, sejumlah atau mengandung jumlah aflatoxin yang dapat diukur, and there are 3 dan ada 3 which exceed yang melebihi the maximum, kapasitas maksimal atau melebihi maksimum. Jadi yang salah yang bravo karena tidak agree dengan subjek each di sini. Oke, kita pindah ke soal yang ke-9. The effects of the women's liberation movement has changed the lives of millions of women, and the resulting arrangement of behavioral patterns has affected the lives of men and children too. Kita lihat alpha of the women's liberation, ini sudah benar bentuknya. Kemudian has changed, ada verb yang bentuknya singular. Kita lihat apakah ini agree atau sesuai dengan subjeknya. Kita lihat subjeknya. Subjeknya bukan kata movement. Movement ini objek dari ini, of. Subjeknya berupa kata the effects, jamak. Maka di sini harus dibuat jamak. Berarti bravo yang salah. The effects of the women's liberation movement have changed the lives of millions of women, and the resulting arrangement of behavioral patterns has. Di sini kenapa pakai has? Apakah subjeknya bukan patterns? Bukan. Patterns ini objek dari of. Subjeknya ini the resulting arrangement. Dan ini sudah benar. Yang salah yang bravo karena tidak agree dengan subjek yang bentuk jamak, effects. Jadi jawaban nomor 9 bravo yang salah. Soal yang terakhir ke-10. The general Sherman tree, the largest of all the giant sequoias, are reputed to be the world's largest living thing. Kita lihat ada koma yang mengapit di sini. Kalau ada dua koma, ada kata atau gabungan dari kata diapit oleh dua koma, berarti yang diapit dua koma itu berupa positif. Selain yang satu koma yang di depan seperti soal tadi nomor yang di sini, yang nomor 4 ini, nomor 4 ini positif yang mendahului subjek atau noun aslinya, yang nomor 4. Kalau yang terakhir nomor 10 ini positif yang terletak setelah subjek. Oleh karenanya diapit oleh dua koma. Jadi subjeknya berupa kata the general Sherman tree. Ini menjadi subjek. Sehingga nanti karena ini subjeknya tunggal, maka verbnya harus dibuat tunggal. Di sini are. Berarti bravo salah. Harusnya the general Sherman tree, the largest of all the giant sequoias, is reputed to be the world's largest living thing. Ya, jadi subjeknya tunggal, maka verbnya dibuat tunggal. Largest ini bentuknya superlatif, sudah benar, the largest. Reputed ini bentuk verb pasif karena dia original to be, sudah benar. Kemudian living sudah benar juga. Yang saya memang yang bravo karena tidak agree dengan subjek tunggal di sini. The general Sherman tree, the largest of all the giant sequoias, is reputed to be the world's largest living thing. Maknanya pohon General Sherman yang terbesar dari semua pohon sequoia raksasa dianggap, is reputed, dianggap to be the world's
largest living thing, makhluk hidup terbesar di dunia. Oke, itu saja barangkali untuk latihan kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih akrab dengan trik-trik TOEFL, sehingga nanti ketika menghadapi soal yang asli bisa lebih mudah. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.